فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaila ila yaumiddin. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman wa anatil wujuhi lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minu fala yahufu zulma wala hadma. Wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyya wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun ayyudhizulahum zikr. Fatalallahul malikul haq wa la taj'al bi qur'ani min qabli ayyubda ilaika wahyu wa rabbi zidni ilman wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam nazihu lahu azma wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajudu illa iblisa aba. Ala ya'lamu ma man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakashafna anka ghita'aka fabasaraka yaumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa dikumpulin lagi untuk mengaji kembali di tempat yang mulia ini, di tempat Bapak Ahmad Kosasi, serta salawat salam semoga tercurah kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah, guru-guru di madrasah, wabil khusus guru-guru agama yang ngajarin kita agama pelan-pelan, yang dulunya kita gelap minazulumati ilan nur, sehingga kita bisa paham akan agama kita sendiri. Semoga beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sudah memasuki kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala, yang dimana beliau mengarang kitab fenomenal ini untuk mengajarin kita tentang tauhid, tentang keyakinan yang hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki pasal nomor 15, yang dimana minggu lalu kita sudah membahas pasal nomor 14. Apabila tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut sambil dibuka bukunya masing-masing dan dipasang kupingnya supaya kita bisa memahami pelan-pelan akan hikmah yang terkandung di pasal 15 ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul khamisata asyarata minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Syakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala Syekh mimma yadulluka ala wujudil qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Yang diartikan ialah diantara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hijab tanpa wujud di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya begitu. Atau bahasa simpelnya, Allah mempunyai bukti tentang kekuasaannya. Dia bisa menghijab, bisa menutup mata kita baik yang zahir maupun yang batin tanpa wujud, tanpa bentuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Umpama begini, cahaya matahari yang masih bisa terlihat walaupun terhijab oleh kacamata, tapi dia masih bisa terlihat. Ini ada hijab, ada sesuatu atau tirai yang menutupi mata batin kita, tapi tidak ada bentuknya, begitu. Rugi sekali jika di dunia bahkan di akhirat kelak nanti tidak dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu saudara-saudara. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, golongan manusia itu ada dua. Yang pertama ialah ahli musyahadah, atau golongan orang-orang yang dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua ialah ahli mudahanah, golongan ahli ibadah atau ahli ilm yang bisa terhijab sehingga belum bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus contohnya ialah ahli ibadah terhijab dengan ibadahnya. Ahli ibadah terhijab dengan ibadahnya. Contohnya begini, ketika ada seseorang mengikuti pengajian, yang dimana harusnya tugasnya dia untuk mendengarkan nasihat atau petuah atau mencatat sebuah ilmu yang menjadi kewajibannya, dia malah melakukan ibadah sunnah, yakni zikir. Seharusnya nggak boleh begitu, seharusnya. Karena apa? Yang sunnah bisa mengalahkan yang wajib. Seharusnya bila mana dia paham, harusnya dia menjalani sebuah kewajibannya gitu, untuk mendengarkan nasihat atau petuah dari gurunya. Atau ahli ilm yang terhijab dengan ilmunya. Banyak yang bergelar profesor, doktor, kiai haji, atau gus, atau bahkan habaib. Ketika ilmunya tinggi-tinggi, tapi dia terhijab dengan ilmunya, dikarenakan ilmunya tidak diriadohi. Bila mana ilmu tidak diriadohi, akan ditunggangi oleh hawa nafsunya. Wabil khusus contohnya perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, atau perayaan hari besar lainnya dalam keagamaan. Banyak orang yang bisa baca kitab, akan tetapi ketika tampil di satu panggung, dia tidak menjelaskan tema yang dimaksud. Misalnya Maulid tentang Nabi Muhammad, dia ngomongnya kemana-mana. Tentang Isra Mi'raj, seharusnya menjelaskan itu, dia tapi berbicara tentang yang lainnya. Itu yang dinamakan terhijab dengan ilmunya. Atau bisa dikatakan ahli mudahana itu masih terhijab dengan makhluk. Nah, contohnya seorang hakim
yang masih bisa disogok oleh uang atau oleh makhluk untuk memenangkan suatu perkara yang salah, kejauhan soal hakim. Kita yang dulunya rajin ngaji, ketika sudah nikah tiba-tiba tidak ngaji lagi. Itu namanya ahli mudahana, terhijab dia dengan makhluk gitu. Berbeda Pak atau Ibu, seorang ahli musyahadah ketika mendapatkan sesuatu atau nikmat atau musibah langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik suka maupun duka dia langsung melihat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian ini, yang memberikan nikmat ini gitu. Wabil khusus contohnya ketika mendapatkan rezeki, lisannya orang-orang arif billah mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Perbuatannya langsung sedekah. Dan di hatinya berkata, ya Allah, aku kembalikan rezeki yang engkau berikan kepada aku, kepada orang yang tidak punya, kepada orang yang di bawahku, kepada orang yang membutuhkan. Kita begitu gak tuh hidupnya tuh gitu. Ketika dapat rezeki, lisannya mengucap alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Tangannya langsung jalan kemana-mana, sedekah atau zakat atau infak atau yang lainnya. Dalam hatinya dia berkata, ya Allah, aku kembalikan rezeki yang kau berikan kepada aku atau engkau titipkan kepada aku untuk aku balikan lagi kepadamu ya Allah gitu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, boleh dibuka tuh gitu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fa'abaina may yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zuluman jahula. Artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Wallahu a'lam bishawab gitu. Maksudnya begini saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menyindir manusia sebagai makhluk yang zalim, sebagai makhluk yang bodoh, sebagai makhluk yang tiada daya dan upaya. Sebagai makhluk yang tiada daya dan upaya gitu. Pada syarah Al-Hikam ke-15 ini kita akan membahas nih, apa sih yang dimaksud hijab manusia untuk melihat Allah dari segi hijab kebodohannya, seperti ayat yang tadi baru dibacakan gitu. Yang pertama ialah kebodohan dalam agama. Kita tulis dulu di papan tulisnya. Kebodohan dalam agama. Yang pertama ialah kebodohan ilmu fikih, gitu. Ketika saya termasuk nih, bodoh dalam ilmu fikih, maka ibadah kita bisa menjadi tidak sah, gitu. Ilmu fikih dalam logoh artinya walul faham, artinya minimal dia paham walaupun tidak detail gitu. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin dia baik, ingin dia menjadi orang baik, dia akan dipahamkan agamanya. Yang dimaksud paham agama ialah fikih,
gitu. Bagaimana kita mau tahu ibadah kalau kita tidak pernah tahu tata cara ibadah, tidak tahu hal-hal yang membatalkan ibadah, tidak tahu syarat sah ibadah? Bagaimana kita bisa dikatakan alim, lebih-lebih wali, lebih-lebih wali nih gitu. Karena banyak nih yang di sini yang ngaji, orang mikirnya kalau wali itu nggak kenal syariat, nggak bisa. Wali itu harus paham syariatnya gitu. Contohnya, siapapun yang ente kagumin wali-wali besar, baik yang mastur maupun yang masyhur, semuanya ahli fikih, semuanya ahli fikih. Wabil khusus contohnya Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, yang dulunya dia bermazhab Imam Syafi'i, ketika dia bertemu dengan atau yahzah dengan Sidi Imam Ahmad bin Hambal, dia mengikuti bahkan mempopulerkan mazhab Imam Ahmad bin Hambal sampai akhir hayatnya gitu. Siapa lagi yang ente kagumin? Semua wali-wali besar pasti ahli fikih gitu. Contohnya lagi dah, hukum nonton drama Korea tuh gitu. Makruh, nggak haram, makruh tuh, makruh. Tapi alangkah baiknya dibatasin nontonnya gitu, dibatasin, karena kita bukan orang-orang bodoh yang apa-apa nonton mulu gitu. Hidup udah nggak bagaimana, kita harus bisa nih saudara-saudara gitu. Yang nomor 2 ialah kebodohan dalam hal akidah. Kebodohan dalam hal akidah. Ketika kita bodoh akidah, kita bisa menjadi sesat dan musyrik gitu. Atau MTS, musyrik tanpa sadar. Musyrik tanpa sadar gitu. Contohnya yang gampang-gampang aja. Mau makan, lupa baca doa gitu. Mau minum, lupa baca doa. Mau tidur, lupa baca doa. Bangun tidur, lupa baca doa. Jangan-jangan di sini ada nih banyak nih, kalau makan ya makan aja dia. Gares aja gitu, udah gitu mindo lagi. Gitu. Padahal kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki gitu. Dalam surat Al-Luqman ayat 13 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmul azim gitu katanya. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala benar-benar kezoliman yang sangat besar di sisinya gitu. Jadi besar saudara-saudara, tidak kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita punya jerawat di muka, kecil aja sudah mengganggu, lebih-lebih besar coba menutupi muka kita gitu. Ini perkara yang tidak main-main gitu. Yang nomor 3 ialah kebodohan akhlak. Kebodohan akhlak gitu. Jangan sampai kita menjadi bodoh gara-gara kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus contohnya ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita masih memakai pakaian main yang kotor, yang duduk di mana-mana, yang tidur di mana-mana. Sedangkan kalau kita kondangan, kalau kita kerja, bajunya bagus, celananya bagus, wangi semua, giginya dibersihkan, tapi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, buruknya minta ampun, nauzubillah min zalik gitu. Nauzubillah min zalik gitu. Ketika 3 kebodohan ini ada dalam diri kita, yang pertama tadi ialah kebodohan fikih, yang nomor 2 kebodohan akidah, yang nomor 3 kebodohan akhlak. Lalu ada ciri-cirinya nih orang-orang yang bodoh agama. Yang pertama ialah hidupnya susah.
hidupnya sungsang sumbel, hidupnya merana, hidupnya galau. Itulah dikatakan dia kenapa bisa hidup susah, dikarenakan dia bodoh dalam hal fikih, agama, dan akhlak. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dikatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika engkau kufur kepada nikmatku, pasti azabku sangat berat dan pedih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min zalik gitu. Wabil khusus contohnya kita banyak harta saudara, gajinya besar, tapi tidak tenang, hidupnya merana gitu, tanggung jawabnya lebih besar. Sabtu Minggu masuk, diteleponin terus stres namanya. Atau bahkan dibalik, sedikit harta, nggak punya duit, tambah kacau gitu. Zon kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin menjadi-jadi. Bahkan berkata dalam hatinya, apa benar ya Allah aku miskin? Apa benar ya Allah kapan aku senangnya gitu? Kapan kita senangnya? Karena apa? Wabil khusus orang-orang yang tidak tahu ilmu, pola pikirannya salah, dia berjudi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hatinya, jika kita sedekah 1000, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas 10.000, bahkan 100.000. Itu namanya hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hitung-hitungan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau tidak kabul, lalu kita nyalahin siapa? Nyalahin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ciri-cirinya. Hidupnya susah. Yang nomor 2, gelisah. Gelisah. Dikatakan di dalam surat Al-Ghafar ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatajkuruna ma aqulu lakum wa ufawwadu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Artinya gitu. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat akan hamba-hambanya gitu. Segala sesuatu di muka bumi ini saudara-saudara adalah milik Allah, dan Allah pula yang akan menjaganya dan mengaturnya. Jadi nggak perlu gelisah. Apa yang mesti kita gelisahkan? Apa yang mesti kita gelisahkan? Kebanyakan orang yang pertama gelisah dalam hal hartanya. Sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidi Imam Ali lebih memilih ilmu daripada harta, dikarenakan ilmu bisa menjaga dia, sedangkan harta yang harus kita jaga. Kita apa yang mesti jaga? Harta nggak punya, ilmu nggak punya, waduh berat juga ini. Gitu. Gelisah merupakan hijab yang tidak terlihat. Yang pertama tuh dalam hal gelisah. Yang nomor 2, gelisah menjaga image. Jaim. Ketika dia miskin, datang ke suatu perkumpulan, dia menampilkan yang bukan dirinya. Memakai pakaian-pakaian mahal hasil ngutang, memakai celana mahal, sepatu mahal, jam mahal, kendaraan mahal, padahal semua itu hasil ngutang, yang akhirnya hidupnya sempit. Gelisah dia, gelisah gitu. Dikarenakan watak seseorang itu tidak bisa dirubah, sulit watak seseorang. Yang nomor 3, gelisah menjaga kebohongan.
gelisah menjaga kebohongan. Siapapun manusianya, bila mana sudah berbohong, dia akan terus berbohong sampai yaumil kiamah, kecuali dia mau benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelisah. Jadi gelisah ada 3. Yang pertama menjaga harta, yang kedua gelisah menjaga image-nya dia, yang ketiga gelisah menjaga kebohongan. Sampai sini ada yang mau nanya nih, saudara-saudara atau ibu-ibu yang di belakang, boleh gitu. Bagaimana? Ada yang mau nanya, dipersilakan. Atau nanti, atau ditulis dulu boleh. Kalau nggak ada kita lanjut. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, diakibatkan kebodohan dalam agama ialah banyak pikiran. Banyak pikiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh, coba buka Satrif gitu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Gitu. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Itu khusus wali-walinya. Kalau kita sering banget memikirkan yang belum terjadi. Masa depan anak kita pikirin terus. Tapi hari ini kita tidak memikirkan, dikasih HP terus, dikasih main terus, tidak sholat, tidak puasa, tidak disuruh ngaji. Ketika dia berkata keras kepada yang lebih tua, kita diemin. Karena dalam batin kita nih, anak kudu sukses, tapi masa sekarang tidak dipikirkan. Itu kesalahan kita nih dalam mendidik anak, gitu. Atau bahkan masa lalu yang selalu diingat-ingat. Masa lalu udah masa lalu, diam, berhenti, selesai. Yang harus kita jalanin ialah hari ini, bukan besok, tapi hari ini, gitu saudara. Anak itu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah ada yang jaga, yakni Allah Subhanahu wa taala. Gak usah kita gelisah, gak usah kita gelisah. Ini baru 3 tuh ciri-ciri orang yang bodoh dalam agama. Yang pertama hidupnya susah, yang kedua gelisah, tadi ada anak-anaknya, yang nomor 3 banyak pikiran. Yang nomor 4, sering mengalami kebuntuan, gitu. Padahal dalam surat Al-Insyirah sudah dikatakan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Gitu. Rencananya gagal karena dia melupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rencananya berhasil tapi masalahnya makin banyak. Masalahnya makin menjadi-jadi. Dia lupa kaidah kesenangan dan kesusahan, gitu. Ketika dia sudah senang, dia lupa suatu saat akan susah, gitu. Ketika dia sudah susah, makin mengeluh, akhirnya tambah susah. Padahal senang dan susah itu sama, tidak kekal, tidak abadi. Begitu saudara-saudara, gitu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru yang pertama, kebodohan dalam hal agama. Lanjut nomor 2 atau bagian 2, yakni kebodohan dunia. Ciri-cirinya kebodohan dunia itu ialah banyak mengeluh.
Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innal insanu khuliqa halu'a gitu. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat ngeluh, lagi pelit, kikir, kedekut, buntut gasiran dah, bahasanya apa itu kalau orang Betawi. Mengeluh itu sifat alami manusia. Sedangkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala mengeluhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali itu dermawannya lebih tinggi daripada sifat ngeluhnya. Ingat, wali-wali itu tidak maksum, beda sama nabi. Pasti dia ada mengeluhnya walaupun sedikit. Tapi kalau kita, saya ya banyak ngeluhnya. Panas dikit ngeluh, dingin dikit ngeluh. Kalau dikasih panas dingin, oh tambah ngeluh. Kan begitu ya. Yang nomor 2 ialah banyak meratapi kesedihan-kesedihan. Yakni kita sering banget tuh ngitung-ngitung rezeki orang lain. Dia gajinya seanu, kok bisa ya beli anu? Dia penghasilannya anu, kok bisa ya dia beli ini, beli itu? Dari mana ya? Itu namanya sering meratapi kesedihan-kesedihan, nasib-nasib kita, sering membandingkan diri kita dengan nasib orang lain. Itu akan gak kuat kita. Jangan sering membandingkan diri kita kepada orang lain, gak bakalan kuat kita. Ya, nomor 3, mudah panas kita, mudah panas atau emosian gitu. Kita nih emosian gitu. Jika kita pandai di dunia ini, kita tidak akan banyak masalah dengan orang lain. Karena mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan dan kaki kita dijaga. Tapi, kalau kita bodoh, pasti kita emosian. Pasti kita emosian. Sesama dagang berantem. Sesama karyawan marahan. Sesama bos musuhan, sesama pemimpin benci gitu. Padahal kita harus benar-benar menjaga semuanya, Di dalam surat Al-Imran dikatakan sudah ayat 34, Satrifki coba buka tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu. Zurriyatu ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui gitu. Padahal Allah sudah mendengar kenapa kita berantem. Allah itu sudah mengetahui apa yang terjadi pada diri kita. Tapi kenapa kita masih bodoh? Kenapa kita masih mengikuti hawa nafsu kita, bahimiyah kita, bahkan syabuiyah kita, lebih-lebih syaitoniah kita di dalam diri kita. Habis ini pelajaran kan begitu ya. Ada yang mananya boleh tuh dipersilakan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya segini dulu. Alafu minkum, wallahu alam bisawab. Kalau aneh salah kata, salah perbuatan, bahkan ada yang kata-katanya pelok, ya mohon dibuka pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdausi ala